Halo semuanya, saya Aprilita Alia Sandra dari Program Studi Sastra Indonesia, Angkatan 2019 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbincang tentang dunia perfilman yang ada di Indonesia. Saya mau membahas salah satu film yang dirilis pada tahun 1982. Wah, film ini memang udah cukup lama dan merupakan film jadul atau lawas dari Indonesia. Tapi film ini cukup menarik untuk ditonton loh. Film ini lahir dari kolaborasi sang sutradara, yaitu Khairul Umam, dan sang penulis skenario, yaitu Asrul Sani. Khairul Umam merupakan salah satu sutradara terbaik yang memperoleh berbagai penghargaan. Begitu pula dengan Asrul Sani yang merupakan salah satu penulis skenario terbaik dari Indonesia. Hal tersebut terbukti dengan film ini yang meraih penghargaan skenario terbaik dalam Festival Film Indonesia tahun 1983. Sudah berbicara sejauh ini, rasanya tak afdol jika belum tahu judul dari film yang saya maksud. Jadi, film ini berjudul Titian Serambut Dibelah 7. Kesan pertama saat melihat poster film ini, saya berpikiran bahwa film ini bergenre horor, tapi ternyata saya salah. Film ini memiliki kisah yang inspiratif dan penuh makna. Film bisa menjadi bentuk dari representatif kehidupan sehari-hari yang ada di masyarakat. Boleh jadi sebuah film dibuat untuk menyampaikan pesan atau kritikan, hingga sebagai bahan renungan yang membuat penonton melakukan introspeksi diri setelah melihatnya. Bahkan, terkadang sebuah film dapat memberikan solusi bagi masalah pelik dalam kehidupan. Kembali lagi ke film Titian Serambut Dibelah 7, pemandangan beberapa orang yang sedang melakukan ibadah sholat berjamaah menjadi adegan awal dalam film Titian Serambut Dibelah 7 ini. Lalu, sebuah pertanyaan pun muncul, sebenarnya ke arah mana dan bagaimana film ini akan dikemas. Film ini sendiri menceritakan kisah seorang guru agama bernama Ibrahim yang diperankan oleh El Manik. Ibrahim ini menjadi seorang pendatang di sebuah kampung yang masyarakatnya memiliki permasalahan yang cukup rumit. Seorang pria tua yang pernah ditemui oleh Ibrahim pernah berkata, jika masyarakat di kampung tersebut seperti layang-layang yang putus. Ibrahim yang menjadi tokoh protagonis dalam film ini mencoba untuk memperbaiki moral dan menyadarkan para masyarakatnya. Namun, jalan yang ditempuh oleh Ibrahim tidaklah mudah dan cukup berat, seperti menyeberangi jembatan dari rambut yang dibelah 7. Cukup sulit bukan? Peristiwa yang terjadi di dalam film Titian Serambut Dibelah 7 ini digambarkan dengan runtut dengan beberapa kali kilas balik di masa lalu. Pada awal film, kita diajak untuk mengenal para tokohnya. Lalu, cerita berkembang dengan konflik-konflik yang mulai memanas dan berakhir dengan kebahagiaan untuk tokoh utamanya. Film ini juga mengangkat kisah tentang seorang wanita muda yang difitnah melakukan perbuatan tidak bermoral, hingga mendapatkan kebencian dari masyarakat. Hal ini dapat menjadi suatu bentuk kritik sosial, di mana kondisi seperti dalam film ini cukup relevan dengan keadaan yang ada hingga masa sekarang. Banyak orang menghakimi orang lain tanpa mencari tahu seluk-beluknya terlebih dahulu, atau dengan mudahnya termakan informasi dan isu yang belum diketahui kredibilitasnya. Dalam film ini, masyarakatnya digambarkan jauh dari kata beradab dan sering menutup mata dengan kejadian-kejadian yang ada. Bahkan, Sulaiman yang menjadi pemimpin dan dipercaya masyarakatnya tidak mampu mencegah tindakan buruk yang ada. Hal ini terjadi karena masyarakat dalam film ini digambarkan tunduk pada mereka yang memiliki kekuatan dan kekayaan, sehingga suara-suara mereka mampu dibungkam dengan harta. Film Titian Serambut Dibelah 7 ini selain mengangkat tema yang menarik juga memberikan banyak pesan moral. Uniknya, nuansa suram cukup terasa. Hal tersebut dibantu oleh kabut-kabut yang sering muncul dalam setiap adegan menegangkan dan adegan lainnya. Selain itu pula, sosok Ibrahim sebagai tokoh utama mampu menawarkan solusi dan memberikan angin segar dalam kehidupan masyarakatnya yang carut-marut. Film ini memang layak untuk ditonton meskipun sudah berumur puluhan tahun yang lalu.
Itulah secuil kisah tentang film Titian Serambut di Belah 7 ini. Semoga bermanfaat dan tak lupa saya memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai berjumpa lagi di lain waktu. Saya undur diri dan pamit.